Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi produksi tulisan pendek. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Kelvin Nurhidatul Karim dan teman saya Suci Indah Maulida. Selamat menyaksikan. 1. Esai. Esai adalah tulisan yang terdiri atas beberapa paragraf yang membicarakan suatu topik dari sudut pandang penulis. Bedanya dengan paragraf, esai membahas suatu topik secara lebih dalam sehingga memerlukan beberapa paragraf untuk mengupasnya. A. Struktur esai. Yang pertama, paragraf pengantar atau pendahuluan, terdiri atas satu atau beberapa paragraf. Yang kedua, paragraf isi atau tubuh atau pengembang, terdiri atas satu atau beberapa paragraf dan hanya satu gagasan pokok dalam setiap paragraf. Jumlah paragraf tubuh dalam sebuah esai bergantung kepada ketuntasan pembahasan topik, nilai-nilai estetis, dan proporsi. Yang ketiga, paragraf penutup atau simpulan, ditulis dalam satu atau dua paragraf. B. Paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau pendahuluan menjadi daya tarik pertama bagi pembaca. Karena itu, paragraf ini perlu dibuka dengan semenarik mungkin. Selain menarik, paragraf ini memberi latar belakang, informasi singkat mengenai topik esai. Yang pertama, struktur paragraf pengantar. Paragraf pengantar digambarkan berbentuk segitiga terbalik. Paragraf pengantar dibuka dengan pernyataan-pernyataan atau diskusi umum tentang kedudukan topik. Kemudian, secara perlahan-lahan memfokus, menyempit pada topik yang akan dibicarakan, yaitu pernyataan kalimat tesis. Paragraf pengantar mempunyai dua bagian penting, yaitu paragraf umum dan kalimat tesis. Yang kedua, pernyataan umum. Kalimat atau pernyataan pertama dalam paragraf pengantar merupakan anak kunci atau pemancing daya tarik. Ada beberapa teknik untuk menarik minat pembaca pada bagian pengantar. Yang pertama, anekdot atau cerita singkat. Yang kedua, pendapat atau opini. Yang ketiga, kutipan. Yang keempat, pertanyaan. Yang kelima, percakapan. Yang keenam, fakta atau berita hangat. Yang ketujuh, definisi. Dan yang kedelapan, cuplikan sejarah atau riwayat hidup. Yang ketiga, kalimat tesis. Kalimat tesis identik dengan kalimat topik di awal paragraf. Kalimat tesis berisi pendapat, sikap, dan gagasan penulis tentang suatu topik. Ibarat sebuah payung, kalimat tesis mengontrol semua gagasan di dalam esai agar tetap berada di jalur pembicaraan. Ciri-ciri kalimat tesis: yang pertama, berbentuk pernyataan atau kalimat lengkap. Yang kedua, menyatakan pendapat, sikap, atau gagasan, atau menyebutkan subtopik-subtopik. Dan yang ketiga, terdiri atas suatu gagasan. Yang keempat, paragraf isi. Paragraf isi terdiri atas suatu paragraf seperti halnya paragraf pendahuluan. Dapat pula lebih panjang daripada paragraf pendahuluan. Yang kelima, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri esai secara keseluruhan. Untuk menandai bahwa pembaca sudah sampai akhir esai, diperlukan pengait atau kata transisi. Transisi yang diikuti tanda baca koma, yaitu satu, simpulannya, yang kedua, singkatnya, yang ketiga, akhirnya, yang keempat, oleh karena itu, yang kelima, jadi, dan yang keenam, maka. Transisi atau ungkapan yang tidak diikuti tanda koma, yang pertama, begitulah, yang kedua, jelaslah bahwa, yang ketiga, dari paparan di atas, yang keempat, bukti-bukti sebelumnya menunjukkan bahwa, dan yang kelima, uraian di atas memperlihatkan bahwa. C. Format. Esai memiliki 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu paragraf pengantar, paragraf isi, dan paragraf penutup seperti diperlihatkan dalam bagan berikut. Yang pertama, bagan paragraf pengantar, dan gambar yang kedua yaitu bagan paragraf isi, dan yang paling bawah ada bagan paragraf penutup. D. Kohensi dan koherensi.
Pertama, peralihan bentuk atau kohesi. Kohesi memegang peran penting dalam pemahaman makna suatu tulisan. Kohesi adalah kepaduan atau perpautan bentuk unsur-unsur internal di dalam tulisan. Unsur-unsur itu saling bergantung, baik secara gramatikal maupun leksikal. Yang kedua, pertalian makna atau koherensi. Koherensi adalah kontinuitas makna di dalam teks. Kontinuitas yang dinyatakan dengan adanya pertalian makna terdiri atas beberapa hubungan berikut. Yang pertama, hubungan waktu, yaitu sementara itu, setelah itu. Yang kedua, hubungan ibarat, bagaikan. Yang ketiga, hubungan sebab akibat, jadi, dengan demikian. Yang keempat, hubungan sarana hasil, akhirnya. Yang kelima, hubungan alasan sebab, karena. Yang keenam, hubungan pertentangan, akan tetapi, padahal. Yang ketujuh, hubungan penjumlahan, dan. Yang kedelapan, hubungan perbandingan, sama dengan itu, begitu juga. Dan yang kesembilan, hubungan syarat hasil, untuk itu. Kerangka. Karena ditulis secara panjang lebar, sebaiknya esai perlu direncanakan dan diorganisasikan dengan baik sebelumnya. Mulailah dengan kerangka. Dengan paduan kerangka, tulisan lebih rapi tertata secara runtut seperti yang dikehendaki penulisnya. Kerangka esai sebaiknya dibuat sederhana dalam bentuk kerangka topik. Judul esai. Judul merupakan daya tarik esai karena melalui judul, pembaca akan memutuskan atau tidak memutuskan untuk membaca seluruh esai. Kadangkala, judul baru terinspirasi setelah seluruh tulisan selesai. Karena itu, jangan memaksakan judul ketika akan memulai menulis. 2. Artikel. Artikel adalah karya tulis yang menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Oleh sebab itu, artikel juga sering disebut sebagai karangan faktual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Judul. Judul memberi wacana dasar bagi pembaca dan memancing minat baca. Tanpa sebuah judul, artikel yang kita buat akan mengalami disorientasi. Dasar membuat judul adalah disesuaikan dengan tema yang diangkat, namun tetap menampilkan sisi kemenarikan. Pendahuluan. Artikel yang dipublikasikan di media massa sebagian besar menggunakan pendahuluan berupa pernyataan mengejutkan. Hal ini karena pendahuluan dalam sebuah artikel harus dapat memikat perhatian pembaca. Isi. Isi adalah bagian pembahasan dari sebuah persoalan atau tema yang dibicarakan. Isi artikel terdiri dari kalimat-kalimat yang menyusun paragraf-paragraf sehingga membentuk keutuhan wacana. Isi artikel mengupas data-data yang berkaitan dengan tema, kemudian mengisinya dengan pikiran atau tanggapan penulis. Penutup. Pada bagian ini, penulis meringkas ide utama dan menekankan tujuan yang dimaksud oleh artikel. Tujuan tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang dilatarkan dalam isi artikel sebagai respon atas data-data yang diuraikan. Revisi dan editing. Revisi bertujuan untuk menyatukan gagasan dalam keutuhan narasi atau wacana. Revisi mengembalikan tujuan yang mungkin saja bengkok ketika artikel dituliskan. Editing biasanya dilakukan untuk menyesuaikan kriteria dari media massa di mana penulis akan mengirimkannya. Selain itu, editing juga membenarkan posisi struktur kalimat, penggunaan kata, dan tanda baca, sehingga membuat nyaman pembacaan. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, lugas, yaitu langsung menuju kepada persoalan. Selanjutnya ada logis. Segala keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan dapat diuji kebenarannya. Berikutnya ada tuntas, atau tema yang dipilih dipaparkan secara mendalam. Kemudian ada objektif, keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada.
Kemudian cermat. Artikel harus cermat, berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil apapun. Selanjutnya, artikel harus jelas dan padat. Selanjutnya, kata-katanya mudah diidentifikasi, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung, ditulis secara tulus dan memuat hanya kebenaran, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Artikel tidak argumentatif, dan yang terakhir, artikel menyajikan kebenaran fakta. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel berdasarkan penulisnya, ada artikel redaksi dan artikel umum. Artikel redaksi ialah tulisan yang digarap oleh redaksi di bawah tema tertentu yang menjadi isi penerbit. Sedangkan artikel umum ialah tulisan yang ditulis oleh umum. Selanjutnya ada artikel berdasarkan fungsinya, meliputi artikel khusus dan artikel sponsor. Artikel khusus adalah nama lain dari artikel redaksi, sedangkan artikel sponsor ialah artikel yang membahas atau memperkenalkan sesuatu. Selanjutnya ada artikel berdasarkan pemakaian. Ada artikel ilmiah, ada artikel jurnalistik, artikel resmi, dan artikel hukum. Artikel ilmiah seperti skripsi, sedangkan jurnalistik seperti berita di koran atau majalah. Artikel resmi sendiri seperti naskah pidato di pemerintahan atau birokrasi, dan artikel hukum seperti lembar putusan hukum. Selanjutnya ada artikel berdasarkan isi dan tujuan. Ada artikel deskriptif, artikel eksplanatif, sudut pandang, artikel pemecahan masalah, artikel persuasif, dan artikel prediktif. Selanjutnya ada tahapan penulisan pada artikel. Yang pertama, menentukan topik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik, yakni cari topik yang sedang menjadi kecenderungan atau tren atau viral. Kemudian pilih topik yang dekat dengan kebanyakan sasaran pembaca kita. Selanjutnya, hindari topik yang tidak kita kuasai atau menimbulkan polemik yang tidak perlu, dan biasakan berlatih mengikuti peristiwa yang berkembang untuk bahan tulisan. Yang kedua, membuat judul yang menarik. Judul sendiri merupakan pusat perhatian pertama pembaca, sehingga dari judul, pembaca dapat gambaran sekilas tentang isi bacaan tersebut dan menarik minat mereka. Yang ketiga, pastikan membuat subjudul. Subjudul diperlukan untuk membantu menggolongkan dan membatasi pembahasan tulisan secara keseluruhan. Yang keempat, buat lead yang menggoda. Lead alias teras adalah sebuah tulisan pembuka yang menjadi perhatian penting bagi pembaca. Yang kelima, memfokuskan gagasan. Memfokuskan pada maksud gagasan diperlukan, dalam arti hanya memfokuskan diri untuk membahas tema utama yang sedang diangkat, bukan menambah banyak basa-basi yang tidak sesuai dengan konteks. Yang keenam, membuat kerangka tulisan. Dengan membuat kerangka tulisan, penulis akan mudah untuk menentukan maksud dan arah tulisan. Yang ketujuh, memilih model PDK atau PSP. Model penulisan ini berhubungan dengan jenis karangan yang ditulis. Yang kedelapan, menjelaskan benang merahnya. Kesulitan terbesar yang dihadapi penulis dalam menulis artikel adalah menarik benang merah atau sebuah persoalan. Yang kesembilan, menentukan sikap penulis. Dalam menulis artikel, perlu adanya sikap yang jelas dari penulis, terutama ketika menanggapi suatu opini atau polemik yang diangkat. Yang kesepuluh, menghindari istilah rumit. Penggunaan istilah yang rumit sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional, juga menunjukkan sikap terpelajar. Yang ke-11, menentukan sasaran tembak. Salah satu strategi yang digunakan dalam membangun karir kepenulisan adalah menentukan sasaran tembak. Artinya penulis menentukan sasaran tulisannya dengan menanggapi tulisan orang lain. Yang ke-12, mempertanyakan atau menggugah. Untuk menutup artikel, sebaiknya memberikan sentuhan tertentu untuk memberikan kesan bagi pembaca, seperti mempertanyakan sesuatu atau menulis kata-kata yang menggugah. Dan yang ke-13, penyuntingan merupakan tahap akhir penulisan artikel dengan kegiatan evaluasi dan koreksi sebagai proses standar yang perlu dilakukan ketika seseorang telah berhasil membuat sebuah tulisan. Selanjutnya ada tahap pengiriman artikel. Yang pertama, menggunakan pos-el atau pos elektronik seperti Gmail dan sebagainya. Yang kedua, menyertakan kata pengantar. Kata pengantar ini diperlukan untuk mempermudah redaktur mengetahui isi naskah. Yang ketiga, menyertakan biodata
Yang keempat, menyertakan nomor rekening. Penyertaan nomor rekening ini penting untuk memudahkan administrasi pengiriman honor jika artikel dimuat. Selanjutnya ada makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah adalah: pertama, tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau yang kedua, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Parera tahun 1982, seperti dikutip dalam Shihabuddin tahun 2006, makalah adalah karya tulis yang memerlukan studi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada karakteristik makalah. Makalah memiliki karakteristik tersendiri. Penyusunan dan penyajian makalah didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah yang didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan, menurut Azwardi tahun 2008. Masalah dan topik dibahas dan disajikan berdasarkan data di lapangan. Data yang digunakan tersebut bersifat empiris dan objektif. Selanjutnya, pembahasan dipaparkan secara ilmiah, logis, dan sistematis. Sebagai tulisan ilmiah, dalam pembuatan makalah digunakan metode penulisan yang baik dan benar, guna mencari jawaban mengenai sesuatu dan guna membuktikan kebenaran sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Selanjutnya ada sistematika dalam penulisan makalah. Secara garis besar, sistematika penulisan makalah terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan memuat persoalan yang akan dibahas, yang meliputi latar belakang masalah, dan tujuan penulisan. Bagian isi sendiri memuat kemampuan penulis untuk menjawab masalah penelitian. Bagian isi boleh terdiri atas lebih dari satu bagian sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup memuat simpulan sebagai pemaknaan penulis terhadap diskusi atau pembahasan masalah berdasarkan kriteria dan sumber-sumber literatur atau data lapangan. Simpulan mengacu pada hasil pembahasan permasalahan, bukan pada ringkasan isi masalah. Berikut adalah sistematika makalah hasil penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar di sini bersifat mana suka. Yang ketiga ada daftar isi, sama seperti kata pengantar, bersifat mana suka. Yang keempat ada abstrak, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada kajian literatur, yang ketujuh ada metode, yang kedelapan ada hasil dan analisis, yang kesembilan ada kesimpulan dan saran, yang kesepuluh ada daftar rujukan, dan yang kesebelas ada lampiran, itu pun jika ada. Selanjutnya ada jenis makalah. Berdasarkan jenisnya, makalah terdiri atas 3 jenis, yaitu makalah studi, makalah kerja, dan makalah kajian. Makalah studi umumnya merupakan makalah yang bersumber dari hasil penelitian. Makalah studi disampaikan sebagai tugas akhir siswa atau mahasiswa S1, S2, atau S3. Panjang makalah ini minimal 15 halaman. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja adalah makalah yang disusun untuk dibentangkan dalam suatu seminar atau lokakarya. Makalah kerja menurut pendekatannya terdiri atas makalah kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada makalah kajian. Makalah kajian atau makalah kritis adalah makalah yang disusun untuk memecahkan masalah yang kontroversial, bukan untuk dibicarakan dalam seminar. Selanjutnya ada tahap penulisan makalah. Yang pertama memilih topik. Topik yang telah ditentukan, yaitu topik yang tidak luas dan tidak pula sempit. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan terlebih dahulu tujuan makalah yang akan ditulis. Apakah untuk meyakinkan pembaca agar mendukung atau mempercayai apa yang ditulis atau menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Apapun itu, tujuan harus sesuai dengan topik. Yang ketiga, membuat kerangka atau outline. Tujuan pembuatan kerangka adalah meletakkan ide-ide tentang topik dalam format yang terorganisasi. Yang keempat, menetapkan tesis. Suatu pernyataan tesis mencerminkan isi makalah dan poin penting yang akan disampaikan oleh penulis. Setelah topik ditentukan, kerangka yang telah dibuat ditinjau kembali dan putuskan poin penting apa yang akan dibuat.
Tesis dinyatakan dengan mengungkapkan topik atau menyatakan poin-poin penting dalam pembahasan makalah. Sekian pemaparan materi tentang produksi tulisan pendek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.